Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Ance Mariantan Damayanti Siotang, SP, MDiv, MTH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen kelas 2. Di sini kami akan melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion dengan 7 orang peserta. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bagaimana keadaan penegakan hukum di Indonesia mengenai kerukunan antar umat beragama? Apakah sudah termasuk ideal atau tidak? Kepada saudara-saudari yang ingin menjawab, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, kepada saudari Marianti Ambarita, saya persilakan waktu dan layar. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marianti Ambarita dengan NIM 210705058 dari Fakultas Ilmu Budaya. Menurut saya, keadaan penegakan hukum di Indonesia dalam kerukunan antar umat beragama belum ideal karena kenyataannya hukum di Indonesia masih berat sebelah karena adanya perbedaan besar antara mayoritas dan minoritas yang mendiami wilayah Indonesia. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga menyadari kekurangan ini, sehingga pemerintah tetap berusaha untuk menyelesaikan konflik yang ada dengan adil, dengan menerapkan undang-undang yang ada. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Marianti yang telah menjawab pertanyaan pertama. Lanjut saja, mari kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Indonesia negara Pancasila, di mana mengakui beberapa agama di dalamnya. Lantas, apakah peran pemerintah dalam penegakan hukum di dalam kehidupan beragama? Kepada saudara-saudari yang ingin menjawab, saya persilakan. Kepada saudara Ridel Chanturi, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ridel Chanturi dengan NIM 211402079 dari Fakultas Teknologi Informasi yang menjawab. Peran pemerintah ada 3. Yang pertama, to respect. Pemerintah hendaknya menghargai kepercayaan yang dianut oleh seseorang terlepas dari kelompok mayor dan minor. Yang kedua, to fulfill. Pemerintah memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakatnya sebagai pendukung kerukunan di tengah masyarakat plural. Dan yang ketiga ada to protect. Pemerintah memberikan jaminan atas tiap-tiap kepercayaan secara merata tanpa memandang kaum minor dan mayor. Hal ini didasarkan pada sila pertama yaitu Pancasila. Sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian menjiwai dan pasal 28E ayat 1 dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana tidak ada pemisahan antara negara dan agama karena Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Ridel Chanturi yang telah menjawab pertanyaan. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa-apa saja kondisi yang bisa diidentifikasikan sebagai hal yang melanggar kebebasan maupun ketentuan suatu pihak tertentu? Kepada saudara-saudari yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, kepada saudara Josafat Mesak Pasaribu, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, saya Josafat Mesak Pasaribu, NIM 210706012 dari Program Studi Ilmu Sejarah. Kondisi-kondisi seperti yang pertama, mengeluarkan perasaan ataupun melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, merintangi suatu pertemuan umum agama yang tidak terlarang, upacara agama atau upacara penguburan mayat. Kondisi yang ketiga yaitu membuat riuh atau membuat ricuh dekat rumah yang digunakan untuk melakukan ibadah yang tidak terlarang atau ketika orang sedang melakukan ibadah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Josafat Mesak Pasaribu yang telah menjawab pertanyaan. Langsung saja kita masuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu konsep seperti apakah yang menurut kalian ideal sebagai salah satu faktor kerukunan di Indonesia? Kepada saudara-saudari yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, kepada saudari Christine, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christine dengan NIM 210708019 dari Fakultas Ilmu Budaya. Menurut saya, salah satu konsep yang ideal untuk faktor kerukunan Indonesia itu adalah konsep trikerukunan. Konsep trikerukunan sendiri meliputi kerukunan interumat beragama, kerukunan antar umat beragama,
dan yang terakhir antar umat dan pemerintah. Dengan konsep trikerukunan ini dapat menciptakan suatu kehidupan masyarakat antar umat beragama yang damai dan rukun. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kristen yang telah menjawab pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah faktor penghambat kerukunan hidup beragama yang perlu dihindari? Kepada saudara-saudari yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, kepada Saudari Cindy Pasaribu, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Octavia Agnes Pasaribu dengan NIM 210501040 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Faktor yang perlu dihindari itu sikap fanatisme dengan kekal, sikap kurang bersahabat, cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditunjukkan kepada orang-orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadah tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy yang telah menjawab pertanyaan. Tiba saatnya untuk menutup pertemuan ini, maka akan dibacakan hasil survei oleh Saudari Oenike. Kepada Saudari Oenike, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Perkenalkan, nama saya Oenike Sidabutar dengan NIM 21050303082. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Berikut adalah hasil survei kami. Dari 100% responden, usia 17 tahun sampai 20 tahun, 11% merupakan usia 17 tahun, 34% usia 18, 45% usia 19, dan 10% usia 20. Next. Pertanyaan survei yang pertama, apa yang menjadi kendala atau tantangan terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia? Seperti yang dapat kita lihat, 45% menjawab fanatisme, 6% menjawab masalah ekonomi, 11% menjawab masalah pendidikan, 17% menyatakan kurangnya toleransi, serta 11% menyatakan ketidaksetaraan antara kaum mayor dan minor. Next. Pertanyaan kedua, perdamaian tercipta dengan adanya toleransi. Lalu menurut Anda, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi terkait dengan permasalahan kerukunan antarumat beragama? Hasil yang kami peroleh, 22% responden menyatakan edukasi, 72% menyatakan untuk menanamkan toleransi, dan 6% menyatakan untuk mendalami agama masing-masing. Next. Pertanyaan ketiga, mengapa sangat penting adanya sikap toleransi di antara keberagaman agama di Indonesia? 56% menyatakan bahwa Indonesia rawan terhadap perpecahan, 16% menyatakan untuk tujuan kedamaian, sedangkan 28% menyatakan untuk tujuan kerukunan. Next. Pertanyaan keempat, terkait dengan umat agama minoritas, bagaimana pandangan atau pendapat Anda terhadap toleransi terhadap umat minoritas maupun antar umat beragama lainnya? 39% responden menjawab bahwa hubungan antara mayoritas dan minoritas kurang baik, 39% lainnya menjawab seimbang, 16% menyatakan bahwa ada undang-undang yang mengatur, dan 6% lainnya menjawab tidak tahu. Next. Pertanyaan kelima, bagaimana pandangan Anda jika di Indonesia tidak ada lagi rasa toleransi di tengah-tengah umat beragama? 42% menjawab akan ada perpecahan, 30% menyatakan akan ada kekerasan, 7% menyatakan peluang untuk mengalami krisis, dan 21% menyatakan peluang untuk mencapai konflik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Oenike yang telah menjawab, yang telah mempresentasikan hasil survei. Tiba akhirnya kita ke penghujung pertemuan. Kami dari kelompok 9 PAK kelas 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton yang telah menyaksikan hasil FGD kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Kami tutup dengan salam, shalom.